tumpuan harapan umat, membentuk jiwa berakhlak berkarimah, menjawab arus tantangan zaman, menjadi benteng runtuhnya moral. Kau ajarkan arti kehidupan
Kacamata. Oke, pijat. Udah mulai, Pak? Udah. Hehehe. Sudah ada Bapak. Oh iya. Ini pakai ini? Iya, Pak. Tapi suaranya belum keluar. Ini. Cek, udah. Ini belum. Volumenya. Mana volumenya? Nah, ini udah. Iya. Dah, ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Darumawan MSI selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Pekalongan. Mohon izin perkenalkan, nama saya Atina Hima Suaida dari kelas 12 MIA 1. Selamat siang dan selamat datang dalam acara webinar organisasi MAN 1 Kota Pekalongan dengan tema tantangan berorganisasi di masa pandemi. Nah, tujuan dari adanya webinar ini apa sih? Tujuannya itu untuk lebih mengenalkan lebih dekat kepada adik-adik semua, utamanya kelas 10 tentang organisasi apa aja sih yang ada di MAN 1 Kota Pekalongan. Nah, dari pengenalan ini nanti berguna biar adik-adik itu tidak bingung dengan apa potensi kalian, kemudian minat dan bakat kalian untuk memilih organisasi yang kalian inginkan. Nah, oke, langsung saja di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara dalam acara webinar siang ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pengenalan organisasi, acara yang ketiga pengenalan ekstrakurikuler, dan acara yang terakhir penutup. Langsung saja memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Darumawan MSI selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Pekalongan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Kepala Urusan Kesiswaan yang kami hormati, Bapak-Bapak Ibu Guru MAN 1 Kota Pekalongan yang kami hormati, siswa-siswi pengurus OSIS MAN 1 Kota Pekalongan yang kami banggakan, serta anak-anakku, siswa-siswi baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 yang masing-masing ada di rumah dengan mengikuti acara webinar organisasi secara daring. Tak lupa sholawat dan salam nantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian sebagai pemeluk agamanya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin.
Siswa-siswi MAN 1 Kota Pekalongan yang berbahagia, Bapak sungguh merasa senang, terharu, dan merasa bangga bahwa dari organisasi siswa intrasekolah MAN 1 Kota Pekalongan mengadakan webinar organisasi, yaitu dalam rangka pengenalan organisasi yang ada di MAN 1 Kota Pekalongan, terutama kepada siswa-siswi baru kelas 10 yang memang belum mengenal tentang keadaan lingkungan di MAN 1 Kota Pekalongan. Bapak berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu Guru Pembimbing, terutama kepada Bapak Wakakesiswaan, Ibu Pembina OSIS, serta para pengurus OSIS yang sudah mengadakan kegiatan yang menurut Bapak sangat berguna, sangat bermanfaat bagi siswa-siswi yang akan mengenal lingkungan MAN 1 Kota Pekalongan. Perlu diketahui pada siswa-siswi terutama kelas 10 bahwa organisasi yang ada di MAN 1 Kota Pekalongan ada dua, yaitu organisasi intra dan organisasi ekstra, di mana bahwa organisasi intra itu dipegang oleh organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, yang kegiatannya itu nanti anak-anakku siswa-siswi MAN 1 Kota akan mengetahui apa saja yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua organisasi ekstrakurikuler ya, jadi organisasi di luar OSIS ya, yang mungkin kegiatannya adalah dilaksanakan di luar jam pelajaran ya. Jadi nanti kalian kalau pagi adalah kegiatannya yang akan dikendalikan oleh OSIS, kalau sore oleh kegiatan ekstrakurikuler. Dan juga nanti kalian akan mengenal kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di MAN 1 Kota Pekalongan. Mudah-mudahan 1 minggu atau 2 minggu lagi ada pembelajaran tatap muka, sehingga nanti kalian bisa langsung masuk ke MAN 1, bisa langsung belajar secara tatap muka, walaupun ini baru direncanakan oleh gubernur, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah pelaksanaannya akhir Agustus atau awal September, kita menunggu saja. Yang penting kalau kita sudah berada di level 3, berada di level 2, itu kegiatan tatap muka diperbolehkan, asalkan tetap mengacu pada surat keputusan bersama 4 menteri dan juga harus tetap menjaga protokol kesehatan. Perlu diketahui pada siswa-siswi MAN 1 Kota Pekalongan, sekarang untuk menjaga protokol kesehatan ada yaitu 5M plus 1D ya. Kalau dulu hanya 5M, ini Kementerian Agama sudah mencanangkan untuk protokol kesehatan adalah 5M plus 1D. 5M mungkin kalian sudah biasa mendengar, sudah paham ya. 1, harus memakai masker di luar rumah ya, apalagi di madrasah. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Kemudian yang keempat, mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak berlaku. Yang terakhir adalah menjaga jarak. Kemudian 1D-nya adalah doa. Jadi kita di samping menjaga protokol kesehatan, kita juga selalu berdoa agar COVID-19 segera hilang atau sirna dari MAN 1 Kota Pekalongan khususnya, atau Kota Pekalongan pada umumnya. Itulah barangkali pembukaan dari kegiatan webinar organisasi yang diselenggarakan oleh pengurus OSIS. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya
Tadi dikatakan oleh pembawa acara bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat karena seseorang bisa tampil di depan, seseorang bisa mengungkapkan pendapat di hadapan para hadirin yang banyak, karena kita mulai latihannya di organisasi intra sekolah, ya, yaitu di OSIS, sehingga nanti kalian jadi bekal untuk ke jenjang berikutnya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Madrasah atas sambutannya. Kemudian acara yang kedua yaitu pengenalan organisasi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh para ketua organisasi di MAN 1 Kota Pekalongan. Nah, untuk organisasi yang pertama itu ada organisasi siswa intrasekolah atau yang biasa kalian sebut dengan OSIS. Nah, oke, langsung saja kepada ketua OSIS dan wakil ketua OSIS organisasi MAN 1 Kota Pekalongan kami persilahkan. Oke, silahkan kepada Kak Wimbo dan Kak Dian selaku Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS MAN 1 Kota Pekalongan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Wimbo Mulyawan. Saya sebagai Ketua OSIS MAN 1 Kota Pekalongan periode 2020, periode 2021. Dan di samping saya, Perkenalkan, nama saya Dian Farah Syarifah, biasa dipanggil Dian, dari kelas 12 5. Saya selaku Wakil Ketua OSIS periode 2020-2021 Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Pekalongan. baik, pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan tentang OSIS. OSIS di MAN 1 Kota Pekalongan juga ada penjelasannya sendiri dari kami, saya dan wakil saya, Mbak Dian. Baik, yang pertama, yang akan saya bahas di sini itu ada apa itu OSIS, anggota OSIS, pengurus OSIS, fungsi dan peran organisasi, lalu organisasi naungan OSIS. Baik, yang pertama, OSIS. OSIS itu organisasi siswa intrasekolah yang ada di sekolah menengah. Yang pertama, sekolah menengah pertama, yang kedua adalah sekolah menengah atas. Lalu, kedua. Oke, Kak Wimbo izin menjelaskan sebentar ya bagi teman-teman yang ingin bertanya nih seputar OSIS, mungkin bisa disampaikan dulu di kolom komentar untuk kemudian nanti Kak Wimbo atau saya yang menjawab, seperti itu ya Kak ya. Bisa dilanjutkan Kak? Baik, terima kasih Kak Dian. Yang kedua, anggota OSIS, pengurus OSIS, dan ketua OSIS. Yang pertama, anggota OSIS. Jadi, anggota OSIS di sini itu seluruh siswa MAN 1 Kota Pekalongan. Karena di MAN 1 Kota Pekalongan ada OSIS, jadi seluruh siswa MAN 1 Kota Pekalongan termasuk anggota OSIS. Nah, yang kedua, pengurus OSIS. Di sini bedanya. Pengurus OSIS itu siswa-siswa yang terpilih untuk ikut mengembangkan organisasi siswa intrasekolah. Jadi bedanya anggota OSIS itu seluruh siswa di MAN 1 Kota Pekalongan, dan pengurus OSIS itu siswa-siswa yang terpilih untuk ikut mengabdi, ikut mengembangkan organisasi siswa intrasekolah MAN 1 Kota Pekalongan. Dan yang ketiga, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Ketua OSIS dan wakil ketua OSIS adalah siswa dan siswi yang dipilih untuk mengemban tugas memimpin organisasi siswa intrasekolah selama 1 masa jabatan. Dan yang kedua, fungsi dan peran OSIS. Pertama, fungsi dan peran OSIS itu untuk menyalurkan aspirasi. Yang kedua, ikut berkegiatan. Yang ketiga, merencanakan kegiatan. Yang pertama, menyalurkan aspirasi. Dari saya sendiri, yang namanya menyalurkan aspirasi itu bisa seperti ini. Misal,
ada beberapa siswa yang ingin menyarankan sesuatu kegiatan atau apa di sekolah, kalian bisa menyarankan itu kepada pengurus OSIS. Nanti pengurus OSIS bisa diteruskan ke pengurus inti, dan pengurus inti bisa meneruskan ke pembina, seperti itu. Yang kedua, ikut merencanakan kegiatan OSIS, ikut merencanakan kegiatan sekolah, mohon maaf. Jadi, saya kasih contoh seperti ini, kegiatan webinar ini yang merencanakan sebagian dari OSIS dan juga yang melaksanakan sebagian dari panitia tim guru. Jadi kalian misal ikut OSIS, bisa ikut merencanakan kegiatan ini, mau dibawa kemana. Semisal webinar seperti ini kita susun sengaja dengan tema konsep podcast, itu usulan dari pengurus OSIS itu sendiri. Dan yang ketiga, mohon maaf, ini menurut saya pribadi, yang namanya OSIS itu tempat pengembangan diri paling baik untuk kalian sendiri. Bukan hanya OSIS, juga termasuk organisasi yang lainnya. Karena di organisasi yang lainnya, kalian bisa belajar. Dan yang namanya pengalaman itu sangat berharga. Jujur saja, dari saya sendiri, waktu dulu kelas 10 sampai sekarang, itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sangat berharga. Yang bisa merubah saya yang dulunya mungkin masih tidak tahu apa-apa, sampai sekarang yang terima kasih sekali untuk OSIS yang sudah memberikan banyak sekali pengetahuan bagi saya. Dan saya merasakannya sendiri, perbedaan dari diri saya yang kelas 10 dan juga diri saya yang sekarang. Dan yang ketiga, apa sih kegiatan-kegiatan OSIS? Kegiatan OSIS itu ada 3 bagian. Yang pertama, internal. Nah, kegiatan-kegiatan internal ini seperti lomba-lomba KTS, kelas meeting, lalu seperti ini webinar. Kegiatan internal itu kegiatan yang direncanakan dari OSIS, dipengurusi oleh OSIS, dan diikuti oleh seluruh siswa Man 1 Kota Pekalongan itu sendiri. Seperti ini webinar dan seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, eksternal. Nah, yang eksternal ini kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi luar madrasah. Nanti kalian semisal join di OSIS, gabung di OSIS, kesempatan untuk ikut kegiatan-kegiatan eksternal menjadi duta atau sebagainya itu berpotensi besar kalau kalian adalah anggota OSIS. Pengurus OSIS. Yang ketiga, relasi. Nah, kegiatan relasi ini kegiatan kerjasama antar organisasi yang dinaungi OSIS atau seluruh organisasi yang dinaungi OSIS. Contohnya saja Matsama. Jadi Matsama dulu tahunnya saya waktu kelas 10, kebetulan waktu itu belum pandemi. Matsamanya itu offline, kegiatannya di aula, itu kegiatan yang diselenggarakan oleh seluruh organisasi. Jadi sangat asik waktu itu, waktu masih offline. Dan yang terakhir, organisasi naungan OSIS. Organisasi naungan OSIS itu ada 6. Yang pertama ada Pramuka, yang kedua ada PKS, yang ketiga ada PMR, ada Paskib, dan juga ada Manapala, lalu satu lagi itu jurnalistik. Karena OSIS itu organisasi yang bisa dikatakan besar di sekolah, organisasi OSIS itu menaungi ke-6 organisasi yang tadi saya sebutkan, seperti itu. Dan yang mungkin ditanya-tanyakan nih, bagaimana sih cara menjadi pengurus OSIS? Nah, perlu saya sampaikan, di sini ada beberapa tahap untuk menjadi pengurus OSIS. Yang pertama, sosialisasi. Sosialisasinya berbentuk seperti ini. Kita menjelaskan apa itu OSIS dan serangkaian kegiatannya. Yang kedua itu seleksi tertulis dulu. Nanti setelah ini ada seleksi tertulis untuk yang berminat menjadi ketua OSIS. Nah, di seleksi tertulis selesai, langsung ada seleksi wawancara. Nah, setelah wawancara selesai, pengumuman. Pengumuman ada pelatihan dasar, lalu pelantikan. Seperti itu. Mungkin untuk yang bisa saya jelaskan cukup sekian. Kedua, kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Silakan untuk adik-adik yang mau bertanya, bisa bertanya di kolom komentar YouTube. Terima kasih. Terima kasih ya Kak Wimbo atas penjelasannya. Karena mungkin di sini moderatornya tidak masuk, mungkin bisa saya pandu ya untuk pertanyaan, untuk tanya-jawab. Sembari menunggu pertanyaan dari adik-adik yang menonton, saya izin menjelaskan kembali ya bahwasanya organisasi siswa intrasekolah atau OSIS ini merupakan organisasi terbesar di Man 1 Kota Pekalongan yang mana menaungi 6 organisasi di bawahnya. Nah, jadi teman-teman yang ingin bergabung dengan OSIS bisa juga tetap bergabung dan aktif di organisasi-organisasi lainnya seperti tadi misal Pramuka, Manapala, jurnalistik, Paskibra, dan lain sebagainya. Jadi untuk
join organisasi sendiri itu sebenarnya memang ada batasannya, karena mengingat juga organisasi pramuka ini merupakan organisasi yang wajib diikuti oleh seluruh kelas 10 ya Kak ya. Jadi tetap bisa bergabung dengan OSIS, bergabung dengan pramuka selagi bisa membagi waktu antara organisasi satu dengan organisasi lainnya, dan juga bisa membagi antara kegiatan organisasi dan prestasi akademik tentunya. Baik, terima kasih untuk penjelasan tambahannya bagi Kak Dian. Saya teruskan lagi. Bagi adik-adik yang sangat ingin menjadi aktivis, saya sarankan untuk mempertimbangkan kembali, silakan kalian bisa ikut organisasi manapun, tapi kalian harus tetap mengingat prestasi kalian di sekolah, bagaimana kalian belajar nanti, bagaimana cara kalian membagi waktu. Karena semisal terlalu banyak organisasi malah membuat kalian loyo, malah membuat kalian jadi tidak semangat atau mungkin cara belajarnya menjadi susah karena terlalu sibuk mengurusi organisasi, mending dipilih lagi beberapa organisasi saja sudah cukup. Semisal kalian bisa membagi waktu, lalu bisa membuat prestasi juga di sekolah, itu lebih bagus lagi, seperti itu. Oke. Keuntungan untuk bergabung di organisasi ini selain tadi meningkatkan ya karakter kepemimpinan dan organisasi, teman-teman juga tetap bisa berprestasi di organisasi OSIS. Karena memang organisasi siswa intrasekolah atau OSIS serta organisasi-organisasi lainnya ini ada banyak sekali kesempatan kegiatan yang dapat teman-teman kelas 10 maupun kelas 11 ikuti, sehingga ini bisa membantu teman-teman ya dalam prestasi non-akademik seperti itu. Namun apakah ketika kita join organisasi siswa intrasekolah itu kita akan kehilangan nih prestasi akademik? Mungkin bisa dijawab Kak Wimbo, mungkin dari pengalaman ketua OSIS atau pengurus OSIS sebelum-sebelumnya seperti itu Kak. Baik, untuk prestasi-prestasi kalian itu masih bisa berprestasi semisal join di OSIS. Contoh saja, di OSIS itu ada beberapa kegiatan atau event dari luar madrasah yang memang ditujukan untuk OSIS, seperti menjadi duta atau untuk perwakilan lomba dan sebagainya. Dan juga semisal kalian berorganisasi di OSIS, saya harap kalian tetap melihat prestasi akademik kalian. Silakan, karena ini mungkin pandemi, banyak sekali lomba-lomba online. Kemarin-kemarin saya lihat banyak sekali lomba-lomba mapel, lomba-lomba yang non akademik juga banyak, seperti poster dan sebagainya. Silakan kalian ikuti, karena itu juga bagus untuk diri kalian sendiri. Kalian sudah aktif di organisasi, kalian juga aktif di akademik, itu lebih bagus lagi. Oke, permisi Kakak, ini ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang menyimak ya. Apakah ketika kita sudah bergabung dengan OSIS, apakah kita tetap bisa bergabung dengan ekskul, dan berapa sih batasan kita mengikuti ekskul maupun organisasi seperti itu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi seperti ini. Untuk batasannya, dulu waktu zaman saya kelas 10 itu dibatasi hanya dua organisasi. Hanya dua organisasi yang bisa kalian ikuti. Misal kalian gabung di OSIS, silakan gabung satu lagi semisal di Pramuka, di Paskib atau dimanapun itu. Karena mengingat lagi, yang seperti saya sampaikan tadi, jika terlalu banyak organisasi membuat kalian malah menjadi pusing atau mungkin kelelahan, keteteran dan sebagainya, itu kurang baik untuk prestasi akademik kalian sendiri. Dan batasan untuk ekskul juga sama, jangan terlalu banyak, yang penting kalian bisa membagi waktu, jangan membuat ekskul itu membuat kalian keteteran, organisasi itu membuat kalian keteteran dalam prestasi akademik juga. Pintar-pintarnya kalian membagi waktu dan juga pintar-pintarnya kalian melihat kapasitas diri kalian sendiri, seperti itu. Namun bukan berarti bergabung dengan organisasi siswa intrasekolah maupun organisasi lainnya itu satu hal yang menyeramkan ya Kak ya, mungkin membatasi kita untuk tetap berkembang dalam bidang akademik. Tidak ya, karena organisasi ini membantu kita dalam akademik itu, contohnya dalam kita sebagai karakter pemimpin itu bermanfaat sekali bagi kita di kelas seperti itu nih Kak ya, ada manfaatnya, tetap ada manfaatnya yang terasa. Baik, apakah ada pertanyaan lagi Kak Dian? Silakan teman-teman kelas 10 yang ingin bertanya atau mungkin dari pengurus-pengurus OSIS nih yang ingin menyampaikan pendapatnya di kolom komentar, bisa segera disampaikan untuk dapat kami jawab. Namun apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab, teman-teman bisa langsung ya menuju Instagram @osis.mansakot. Nanti di sana sampaikan saja pertanyaan, saran, aspirasi maupun sebagainya untuk kemudian dapat kami pertimbangkan untuk kegiatan-kegiatan, kemajuan dan perkembangan
organisasi OSIS maupun organisasi naungan lainnya, sehingga organisasi ini kita dapat bersama-sama ya berkembang untuk mengembangkan organisasi di MAN 1 Kota Pekalongan. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian, seperti yang Kak Dian tadi sampaikan. Semisal ada pertanyaan-pertanyaan lagi atau saran, kritik dan sebagainya, bisa kalian sampaikan di IG OSIS di @osismansakot. Seperti itu. Nah, baik. Saya harap untuk sedikit lagi ya, tambahan sedikit lagi. Alhamdulillah sekali kita bisa berkegiatan seperti ini, dan ini kegiatannya masih dengan protokol kesehatan yang ketat. Saya harap nanti untuk kedepannya kita bisa segera bertatap muka, sekolah tatap muka lagi, kita bisa bertemu lagi di sekolah. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Wimbo dan Kak Dian atas penjelasannya. Kemudian organisasi selanjutnya yaitu Pramuka. Nah, bagi adik-adik yang dulunya di MTS maupun SMP ikut Pramuka, nanti setelah ini akan dijelaskan bagaimana sih Kak Pramuka yang ada di MAN 1 Kota Pekalongan ini. Nah, oke, langsung saja ini akan disampaikan oleh Pradana dan Wakil Pradana Pramuka MAN 1 Kota Pekalongan. Kepada Kak Fathul Mizan dan Kak Dita Susanti, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Pramuka. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai Dewan Ambalan yang ada di MAN 1 Kota Pekalongan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dengan penuh semangat dan kekompakan dalam menjalankan acara webinar pada masa pandemi seperti ini. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan tentang ambalan kita, yaitu Pramuka MAN 1 Kota Pekalongan, yaitu ambalan Kiai Haji Agus Salim dan Cut Nyak-din, Budep 0267 0268. Saya akan memperkenalkan, yaitu pertama pembina kita, yaitu untuk pembina putra, yaitu Kak Giarto SPD. Beliau telah melewati jenjang pendidikan KMD, menjadi peserta terbaik dalam pemilihan Budep se-Kota Pekalongan. Dan kemudian untuk pembina putri kita, yaitu Kak Utimu Afi SPD, beliau telah melewati jenjang pendidikan KML. Untuk pelatih kita, yaitu Kak Muhammad Rizal dan Kak Abdul Ghafar SH, beliau telah melewati jenjang pendidikan KML penegak ataupun penggalang. Dulu teman-teman dan dulu adik-adik sekalian telah di SMP melewati jenjang pendidikan penggalang. Kemudian pada saat masuk ke SMA, adik-adik sekalian akan melewati pendidikan kepramukaan di madrasah, yaitu pertama tamu ambalan di KBO, kemudian calon penegak dan menjadi penegak di PCP. Kemudian penegak bantara, yaitu wajib bagi kelas 10. Kemudian penegak laksana.
Oke, kemudian selanjutnya saya akan membacakan program kerja dari Dewan Ambalan Man 1 Kota Pekalongan. Yang pertama yaitu latihan rutin. Biasanya latihan rutin itu diadakan setiap hari Jumat setelah sholat Jumat. Dan untuk kelas 10 itu wajib mengikuti latihan tersebut. Nah, di dalamnya kita akan belajar mengenai kepramukaan yang ada di Man 1 Kota Pekalongan. Dan biasanya ada pemateri-pemateri dari luar. Terlahir di tanah yang sama, meluapkan segala mimpi-mimpi di langit yang sama. Dan Perkemahan yang dilaksanakan di luar sekolahan dan wajib diikuti oleh seluruh kelas 10 karena di dalamnya kalian akan melakukan pengukuhan menjadi tamu ambalan, dan di sana juga kalian akan diajarkan berbakti kepada masyarakat. Terus kemudian yang ketiga yaitu PCP atau perkemahan calon penegak. Nah, di perkemahan ini biasanya dilakukan di dalam madrasah. Kemudian untuk kelas 10 itu wajib mengikuti perkemahan ini karena di perkemahan ini itu kelas 10 akan dilantik menjadi penggalang tetap. Kemudian yang terakhir yaitu Bantara Akbar, yaitu kegiatan yang dilakukan di dalam sekolahan, dan kelas 10 itu wajib mengikuti karena kelas 10 itu harus memasuki jenjang Bantara. Kemudian prestasi-prestasi yang telah diraih, yang pertama yaitu juara 1 K3 Kemah Bakti Pemuda 2019. Yang kedua yaitu juara 1 Bagia Kemah Bakti Pemuda 2019. Terus juara 3 K3 Kemah Bakti Pemuda 2019. Kemudian juara 3 Bagia Kemah Bakti Pemuda 2019, dan juara umum Lomba Karya Sastra 3. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Bagaimana mengatasi latihan rutin di masa pandemi seperti ini? Untuk mengatasi latihan rutin di masa pandemi seperti ini, biasanya dilakukan lewat WA Group atau Google Classroom yang langsung ditanggung-jawabi oleh pembina kita. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, pemilihan pradana dilakukan secara online atau offline tahun lalu? Dilakukan secara daring. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Kak Mizan dan Kak Dita. Sudah cukup jelas ya. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, bisa japri Kak Mizan maupun Kak Dita. Nah, bagi adik-adik yang ingin mendaftar pramuka nanti bisa hubungi Kak Mizan atau Kak Dita. Kemudian organisasi selanjutnya itu ada patroli keamanan sekolah atau yang biasa kita sebut dengan PKS. Nah, dalam hal ini akan disampaikan oleh Kasat PKS, yaitu Kak Miranto Zainal Arif. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan organisasi salah satu organisasi di Man 1 Kota Pekalongan, yaitu Patroli Keamanan Sekolah atau PKS ya. Baik,
Sebentar ya Kak, mohon maaf. Baik, untuk yang pertama profil untuk Kasat dan Wakasat sendiri, yaitu saya sendiri Miranto Arif sebagai Kepala Satuan Patroli Keamanan Sekolah, dan wakilnya ada Kak Rahmanisa Andila Pusgara, Wakil Kepala Satuan Patroli Keamanan Sekolah. Oke, langsung saja, apa sih PKS itu? Nah, jadi Patroli Keamanan Sekolah atau PKS sebagai bentuk organisasi yang merupakan wadah partisipasi pelajar yang diwujudkan dalam bentuk pengaturan lalu lintas dan sistem pengamanan lingkungan sekolah sebagai kegiatan melaksanakan tindakan kepolisian secara terbatas dalam rangka mencegah, menangkal ancaman dari gangguan Kamtimbas yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, maksud dari gangguan Kamtimbas sendiri yaitu segala bentuk pelanggaran hukum dan gangguan lainnya dapat meresahkan. Kak, berarti tugas PKS sama kayak BK dong ya? Nah, memang terdengar sama, namun di sini tertera mencegah dan menangkal ya. Jadi kita sebagai anggota PKS akan menjadi racun yang positif atau bisa disebut body smart, yaitu memberikan pengaruh positif bagi orang sekitar. Kalau BK kan lebih meluas ya, jadi selain mencegah juga menyelesaikan apa yang terjadi gitu. Kemudian dijelaskan juga di sini melaksanakan tindakan secara terbatas. Jadi punya porsinya sendiri-sendiri. Jadi jangan berdasarkan status kita sebagai anggota PKS bisa bertindak lebih dari porsinya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada prinsip patroli keamanan sekolah nih, yaitu berbuat untuk kemanusiaan. Jadi apa yang kita buat, apa yang kita lakukan itu untuk tidak lebih dari untuk kesejahteraan bersama. Oke, langsung saja masuk ke kegiatan PKS. Apa aja sih kegiatan PKS itu? Yang pertama nih, ada melakukan latihan rutin dalam meningkatkan kualitas anggota, baik dalam bidang akademis dan teknis. Nah, terus Kak, kan di masa-masa pandemi ini kan kita nggak boleh tatap muka, nggak boleh ketemu juga. Terus latihan rutinnya gimana? Nah, di sini biasanya yang biasa kita lakukan yaitu mengadakan latihan rutin melalui WA Group, Zoom Meet, Gmeet. Atau kadang kita melakukan tatap muka secara langsung tentunya dengan persetujuan pihak sekolah. Terus yang kedua, anggota mengadakan patroli di seluruh lingkungan sekolah secara berkala dengan sistem piket. Maksudnya itu bukan berarti kita berkeliling sekolah berpatroli seperti yang di luar-luar sana patroli polisi ya. Maksudnya itu pada waktu warga sekolah berangkat dan pulang menyeberangi jalan di depan MAN 1 Kota Pekalongan, kita akan mengatur ngatur jalannya, ngatur penyeberangannya biar lancar. Terus juga semisal ada event seperti Disnatalis, kita turut andil berperan penting yaitu memastikan kegiatan terhindar dari ancaman ataupun gangguan yang membahayakan seperti itu. Kemudian yang ketiga, meluangkan waktu untuk ibadah, ini wajib ya. Terus yang keempat, menjaga ketertiban pengguna jalan raya, akses menuju jalan ke sekolah. Yang kelima adalah latihan baris berbaris. Terus yang keenam, materi seputar lalu lintas. Ini kurang lebih ada 12 gerakan lalu lintas, terus rambu-rambu lalu lintas, terus tindakan yang harus dilakukan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas atau TP/TKP ya. Terus tugas diperluas yaitu pada bidang kelalu lintasan, di mana seluruh anggota patroli keamanan sekolah wajib mengetahui peraturan kelalu lintasan. Kemudian tujuan dari patroli keamanan sekolah sendiri ada 3 nih poin pentingnya nih. Yang pertama protect, yaitu kegiatan untuk melindungi dan mengamankan lingkungan. Yang kedua ada helping atau membantu, yaitu membantu mengurangi kemacetan lalu lintas di lingkungan sekolah. Yang ketiga ada safe atau mengamankan, yaitu mengamankan pemakai jalan, khususnya para pelajar saat menyeberang jalan di lingkungan sekolah. Baik, seperti itu untuk tujuannya. Kemudian, nah ini ada keuntungan spesial. Sebetulnya ada banyak banget keuntungan dari organisasi ini. Saya ambil 3 poin utamanya, poin penting. Yang pertama knowledge atau pengetahuan. Ini besar kali ya, presentasinya 78%. Yaitu bertambahnya pengetahuan mengenai kepolisian dan kaidah berkehidupan sebagai makhluk sosial. Maksudnya, semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin tenang dalam bertindak tanpa merugikan siapapun, seperti itu. Kemudian yang kedua, new experience ya, pengalaman baru.
Jadi menghadapi tantangan baru yang akan melatih mindset dalam menjalankan tugas. Semakin kita berpengalaman, semakin tahu juga porsi atau batasan diri dalam menjalankan suatu perkara. Tentunya juga memperhatikan impact dari yang kita lakukan ya. Terus yang ketiga, new relation atau hubungan baru nih. Channel yang kita dapat secara berkala dapat menunjang masa depan kita. Dari sini kita akan tambah nih hubungan, dapat teman baru, terus juga wawasan baru yang dapat menunjang apa yang kita tuju. Cara kerjanya itu gampang nih. Itu semakin tambah teman, tambah wawasan, tambah pengalaman juga dari pola pikir orang-orang yang kita tahu. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu ya penjelasannya. Selanjutnya sesi tanya jawab nih Kak. Ini ada Ya, satu boleh. pertanyaan. Apa sih Kak perbedaan yang menonjol sebelum dan sesudah mengikuti PKS itu? Perbedaan yang menonjol sebelum dan setelah mengikuti organisasi PKS. Oke, yang pastinya yang pertama disiplin ya. Karena PKS itu sebagai PKS tentu kita menjadi contoh bagi warga sekitar, baik di lingkungan sekolah maupun di luar, ya seperti itu. Kemudian saat kita menjadi contoh, otomatis kita sadar diri atas segala perbuatan yang kita lakukan. Jadi mulai dari perilaku, terus mungkin juga religi, kedisiplinan diri itu menjadi lebih baik seperti itu Kak. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang akan kita dapat dari kegiatan-kegiatan PKS sendiri, seperti itu. Oke, ini ada satu lagi nih Kak. Nah, apakah di PKS itu sendiri nanti kalau misal kita mau masuk PKS itu ada seleksinya, kemudian ada pelantikan, itu ada nggak Kak? Untuk open recruitment, ini yang pastinya open recruitment organisasi lain selain OSIS itu dilakukan setelah open recruitment OSIS ya. Jadi untuk PKS sendiri juga dilakukan open recruitment, dilaksanakannya setelah pemilihan pengurus OSIS yang baru. Untuk modelnya, konsep pemilihannya nanti akan disebarkan G-Form bagi yang berminat, silakan. Terus juga akan dilakukan beberapa seleksi seperti wawancara, terus mungkin unjuk bakat. Nah, kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, terima kasih atas penjelasannya Kak. Mungkin ada lagi yang mau dijelaskan? Mungkin ada pertanyaan gini ya. Terus kalau pandemi kayak gini, kita daring, berarti PKS mati kegiatan dong. Jangan salah ya. Semua yang kita dapat dari PKS ini, kita dapat amalkan di luar sana. Seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu Body Smart, kita bisa menjadi contoh bagi orang sekitar. Untuk untuk contoh gampangnya saja, membantu menyeberang jalan. Misalkan kita menjumpai adanya anak kecil, terus juga umum semuanya yang ingin menyeberang, kita bantu sabrang gitu. Kemudian kalau kita paham aturan lalu lintas, karena kita anggota PKS pasti diajarin, pasti bakal kelihatan nih mana orang yang paham aturan lalu lintas sama enggaknya. Pasti juga bakal dihormatin sama pengguna jalanan lainnya, seperti itu. Terus karena di PKS tadi ada materi TP TKP, yaitu tindakan pertama kejadian intinya tindakan pertama yang kita lakukan pada saat kita menjumpai kecelakaan lalu lintas. Jadi kita ketika menjumpai kecelakaan tersebut, kita nggak mati gaya gitu, jadi nggak mati tindakan. Jadi kita tahu harus bertindak seperti apa. Kita juga sebagai makhluk sosial sesuai dengan prinsip kita berbuat untuk kemanusiaan, seperti itu. Ada pertanyaan lain Kak? Oke, bentar Kak. Oke, silakan untuk adik-adik di rumah yang mau bertanya bisa kirim di kolom komentar. Kak, ini ada yang tanya nih Kak. Iya. Ekskul PKS itu serunya apa sih Kak? Serunya yang pertama, kalau orang-orang lain itu waktu kakak masuk PKS, kakak cerita sedikit ya sebentar ya. Waktu masuk PKS ditanyain juga tuh, apa sih serunya masuk PKS? Tentang kepolisian pasti banyak main fisiknya, terus juga pasti tegas banget tuh. Enggak. Jadi standar yang kita pakai itu sosialisasinya diperkuat, tujuan bersamanya itu juga diperkuat. Jadi lebih tertuju pada kebersamaan seperti itu. Tetapi tetap sesuai dengan aturan yang berlaku seperti itu.
Untuk keseruannya ada latihan gabungan dengan organisasi dari luar sekolah. Terus juga kalau pelantikan biasanya kita mengadakannya di dalam sekolah maupun di luar. Kalau di dalam ya seperti biasa ada inap di sini, terus ada beberapa challenge yang harus diselesaikan. Terus kalau di luar biasanya kita ambil outdoor ya, kita ambil di pantai kalau enggak di sekitar perbukitan seperti itu Kak, biar lebih menantang, lebih seru dan tidak monoton juga. Terus juga untuk lomba-lombanya biasanya sebenarnya bukan lomba ya, kita ikut berpartisipasi atau meramaikan kegiatan semacam itu. Seperti tahun kemarin kita ke Semarang untuk ikut meramaikan demo di sana. Maksudnya demo di sini itu bukan demo yang seperti yang negatif di TV disiarkan, itu bukan ya. Demo di sini untuk memamerkan skill dan bakat kita gitu. Kemarin kita di sana selama seminggu, terus juga dapat uang sangu pastinya. Oke Kak, terima kasih. Ini ada satu lagi nih Kak. Oh, satu lagi. Terakhir. Ya, nah Kak, apakah ada sih prestasi di PKS itu? Mohon dijelaskan. Nah, untuk prestasi sendiri ini jujur saja PKS belum terlalu menonjol untuk prestasi. Maka dari itu saya ajak adik-adik semua ikut berpartisipasi dalam membangun prestasi bersama, baik di organisasi PKS maupun organisasi yang lain. Jadi kita membangun sejarah baru, membangun prestasi baru, seperti itu. Oke, terima kasih atas penjelasannya Kak Arif. Mungkin nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan, bisa chat ke Kak Arif maupun ke Kak Wakasatnya. Mungkin cukup Kak Arif? Cukup. Oke, silahkan bisa ditutup. Ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan penggunaan kata dan ketidaklancaran dalam menyampaikan materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya, organisasi apa ya selanjutnya? Yang selanjutnya itu ada organisasi Palang Merah Remaja atau yang bisa disebut dengan PMR. Nah, bagi kalian yang kepo nih, PMR itu gimana sih Kak, PMR? Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh perwakilan dari anggota PMR MAN 1 Kota Pekalongan. Kepada Kak Desi Rizkiana kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Rizkiana selaku anggota PMR Wirama 1 Kota Pekalongan. Di sini saya mewakili Kasat PMR Wirama 1 Kota Pekalongan dan tidak bisa hadir dikarenakan ada halangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sekilas tentang PMR di MAN 1 Kota Pekalongan. Pembina PMR MAN 1 Kota Pekalongan yaitu adalah Bapak Ujang Rusdianto. Lalu apa sih itu PMR? PMR adalah Palang Merah Remaja yang disingkat menjadi PMR, yaitu wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja PMI yang selanjutnya disebut PMR. Terdapat dan terbesar di PMI kota ataupun kabupaten seluruh Indonesia. Tujuan adanya PMR yaitu untuk membangun dan mengembangkan karakter para anggota PMR. Selain itu, untuk mengenalkan pemberitahuan dan keterampilan agar saling tolong-menolong sesama manusia serta mengamalkan 7 prinsip kepalang-merahan dan tribakti PMR. Apa sih itu 7 prinsip PMR? Yaitu 1. Kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Tribakti PMR yaitu antaranya 1. Meningkatkan keterampilan hidup sehat, 2. Berkarya dan berbakti di masyarakat, dan 3. Mempererat persahabatan nasional dan internasional. Di PMR nanti kalian bakal dikasih materi, apa saja sih materi yang ada di PMR, yaitu pertolongan pertama, perawatan keluarga, alias siaga bencana, pendidikan remaja sebaya, donor darah sukarela, sejarah kepalang-merahan, dan kepemimpinan. Selain itu juga, di PMR ada beberapa kegiatan yang menarik, yaitu latihan rutin, pelantikan anggota PMR, pemilihan ketua dan wakil ketua PMR, latihan gabungan, ikut pandai, membara PMR, praktek lapangan, bakti sosial, dan lain-lain.
dalam kota Pekalongan juga sudah meraih beberapa posisi, yaitu 1. peringkat 1 kategori PMR Jumbara 3 PMR Kota Pekalongan, 2. juara 1 kategori pendaki Panaku di Jumbara PMR 3 Kota Pekalongan, 3. juara 2 Devil Maskot di Jumbara 3 PMR Kota Pekalongan, 4. juara 3 kreasi remaja atau komik di Jumbara 3 PMR Kota Pekalongan. Cukup sampai sini saja penjelasan dari saya. Setelah ini mari kita simak cuplikan video kegiatan PMR di masa 1 Kota Pekalongan. Oke, buat adik-adik di rumah yang mau bertanya silahkan bisa langsung di kolom komentar. Mau tanya yang kepo tentang PMR, bagaimana sih Kak PMR itu, kegiatannya apa aja, terus prestasinya apa aja, silahkan bisa ditanyakan. Nah, Kak Desi, untuk PMR itu sendiri apakah sering mengadakan latihan gabungan dengan sekolah lain? Sering, cuman karena adanya COVID-19 ini jadi kita belum ada kegiatan seperti itu. Yang sering malah adanya kegiatan secara online. Oh, berarti selama masa pandemi ini kegiatan PMR itu dilaksanakan secara online? Ya. Oh, melalui WA Group mungkin? Ya, melalui WA Group. Terus selain WA Group apakah ada alternatif lain? Kalau itu kita belum ada. Apakah PMR selama pandemi ini udah pernah mengadakan kumpulan, dalam artian kumpulan anggota PMR, terus ada kegiatan apa selama pandemi ini? Kalau kegiatan pertemuan kita belum pernah ada. Tapi kalau kegiatan rutin kita selalu adakan kegiatan pertemuan setiap 1 minggu sekali, yaitu kegiatan latihan rutin PMR di WA Group. Oke, Kak, selain tadi kan sudah disebutkan juara 1 Jumbara ya? Nah, apakah ada prestasi lain dari PMR itu sendiri? Kalau itu saya kurang tahu. Oke, terima kasih Kak. Oke, silakan buat adik-adik yang mau bertanya lagi tentang apa sih PMR, gimana sih Kak? Kemudian kegiatan-kegiatannya silahkan bisa tanya di komentar. Nah, ini ada yang tanya nih Kak. Kak, kalau PMR itu ada seleksinya nggak sih? Apa langsung dipilih? Kalau di PMR itu nggak ada seleksi sama sekali Kak. Tetapi kita nanti bakal ada pelantikan di PMR. Nah, apakah di masa pandemi ini pelantikan boleh dilaksanakan? Kalau di masa pandemi ini kita belum bisa melaksanakan pelantikan. Belum bisa melaksanakan pelantikan ya Kak? Berarti ya, belum bisa. Dalam artian lain tahun ini mungkin nggak ada pelantikan gitu ya Kak? Iya. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi adik-adik? Ini ada yang tanya nih Kak, latihan di grup gimana Kak? Kalau latihan di grup kita biasanya dikasih materi dan sedikit video untuk disimak. Setelah itu biasanya dikasih sedikit tugas untuk dicatat lalu dikumpulkan. Oke, untuk anggota PMR itu sendiri yang tahun ini itu ada berapa orang Kak? Apakah semuanya itu aktif atau hanya sebagian saja? Kalau anggota saya belum tentu tahu, tapi alhamdulillah sudah mencapai angka 30-an ke atas. Kalau masalah aktif, alhamdulillah semuanya aktif. Oke, berarti selama 1 tahun pandemi ini PMR jalan ya Kak, aktif? Alhamdulillah. Oke, selalu alhamdulillah. Jalan. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Kak, kalau PMR itu apakah bisa latihan gabungan dengan organisasi lain, misal apa Paskibra, apa PKS gitu, apakah bisa? Bisa. Kita pernah mengadakan kegiatan susur pantai dengan organisasi PKS. Apa itu Kak kegiatannya? Kegiatan susur pantai. Susur pantai, bisa dijelaskan sedikit Kak? Saya nggak bisa menjelaskan. Mungkin kalau susur pantai itu kayaknya antara PKS sama PMR itu gabungannya mungkin jalan bareng ke pantai gitu ya Kak. Iya. Terus nanti di sana ada praktek PMR, terus ada praktek pengamanan dari PKS, begitu mungkin? Ya mungkin seperti itu. Oke, ada tambahan lagi Kak? Cukup dari saya, udah cukup. Oke, silakan bisa ditutup. Sekian dari saya, cukup sampai sini saja.
salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kak Desi Rizkiana selaku perwakilan dari anggota PMR. Kemudian untuk organisasi selanjutnya yaitu Paskibra. Nah, Paskibra tentang baris berbaris nih pastinya sangat menarik. Apa saja sih kegiatan yang ada di Paskibra? Nanti ini akan disampaikan oleh Ketua Satuan Paskibra Man 1 Kota Pekalongan. Nah, kepada Kak Raka Rahmawan Pratama kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Ima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini untuk menjelaskan tentang organisasi yang ada di Pasmansa. Pasmansa sendiri adalah organisasi pengibar Man 1 Kota Pekalongan yang biasa digunakan untuk upacara pada saat kemerdekaan di Kota Pekalongan, di Man 1 Kota Pekalongan. Dan Pasmansa sendiri ya dilatih oleh Bapak Mo Alam Syah selaku pembina dan pelatih Pasmansa. Ya, kita lanjut. Untuk Kasat sendiri yaitu adalah saya adalah Kasat Pasmansa angkatan 16 periode tahun 2020-2021 dan Wakasat saya bernama Atina Hima dari kelas 11 IPS 1. Dari program kerja Pasmansa sendiri ada salah satunya adalah latihan rutin yang biasa dilaksanakan setiap hari Senin di lapangan utama Man 1 Kota Pekalongan yang meliputi materi tentang PBB dan tentang materi Paskibra. Oke, kita lanjut. Dari Pasmansa sendiri tidak hanya melaksanakan latihan rutin sendiri, tapi juga melaksanakan latihan gabungan dengan sekolah-sekolah yang lain. Yang contohnya adalah pada saat sebelum pandemi kita melaksanakan latihan bersama di sekolah SMK 3 Kota Pekalongan, dan di sana kita sharing-sharing tentang apa itu Paskibra, apa itu PBB, dan kita juga sharing-sharing bagaimana PBB yang benar, bagaimana PBB yang salah. Dan yang selanjutnya adalah pelantikan anggota Pasmansa. Setiap tahun pengurus Paskibra Man 1 melantik anggotanya untuk menjadi anggota Paskibra yang ada di sekolah Man 1 Kota Pekalongan. Dan yang selanjutnya adalah latihan petugas untuk upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya anggota Pasmansa yang terpilih akan bertugas menjadi pengibar bendera di tingkat Kota Pekalongan atau disebut juga dengan paskot, dan sementara yang lain biasanya bertugas di sekolah Man 1 Kota Pekalongan. Dan ini adalah salah satu foto dokumentasi pada saat melaksanakan seleksi Paskibra Kota, dan nantinya sebelum kita kirim ke kota, kita biasanya melaksanakan seleksi terlebih dahulu di sekolah. Nanti bila dari sekolah memenuhi syarat, kita akan lanjut ke kota, kita kirimkan ke sana. Ya, mungkin itu saja. Oke Kak, terima kasih atas penjelasannya. Nah, di sini ada yang bertanya nih Kak. Kak, kalau untuk Paskibra selama masa pandemi ini latihannya ngapain aja? Kan harusnya Paskibra itu biasanya di outdoor ya, di lapangan gitu. Nah, kalau pandemi itu kita udah ngadain kegiatan apa aja? Oke, terima kasih. Selama pandemi ini kita tetap rutin latihan walaupun lewat online,
kita tetap melaksanakan kegiatan seperti pemateri. Setiap hari Senin kita tetap mengirimkan materi-materi tentang apa itu Paskibra, apa itu PBB, terus sejarah-sejarah dari Paskibra Man 1 Kota Pekalongan sendiri. Dan kita juga memberi tugas seperti biasanya kalau selesai materi kita juga memberi tugas kepada adik-adik untuk mempraktekkan tentang PBB yang benar. Jadi nanti kita akan koreksi bagaimana PBB-nya sudah benarkah atau masih ada yang kurang-kurang. Oke, Kak, terus bedanya Paskib sama PKS itu apa ya, Kak? Oke, kalau Paskib sendiri itu biasanya untuk pengibaran di sekolah Man 1 Kota Pekalongan. Kayak semisal setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera atau pada saat upacara kemerdekaan atau upacara-upacara penting yang lainnya. Kalau yang PKS biasanya untuk keamanan sekolah yang biasanya bertugas pada saat menjaga gitu ya, kegiatan matsama atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kak, Paskib itu ada seleksinya nggak sih kalau di masa pandemi ini? Kalau masalah seleksi mungkin di masa pandemi ini kita mungkin tidak ada karena susah, karena tidak bisa melihat langsung gimana potensi anaknya. Mungkin kita pilih beberapa anak sesuai kuota yang kita minta. Oke, terus apakah ada persyaratan tersendiri, Kak, kalau mau masuk Paskib? Apakah badannya harus tinggi? Apakah apakah matanya harus gak minus atau gimana? Apakah ada persyaratannya sendiri? Apa gimana, Kak? Untuk masalah itu biasanya setiap anak kan berbeda-beda. Untuk masalah postur atau kurang seperti mata minus atau seperti apa itu tidak bermasalah. Untuk yang seleksi di sekolah itu tidak ada, tetapi untuk yang persiapan di seleksi kota ada. Seperti minimal tinggi badan untuk cowok biasanya yang diminta itu 170, untuk yang cewek biasanya diminta 155. Kan tadi disampaikan kalau Pasmansa itu biasanya berpartisipasi dalam Paskibra Kota Pekalongan ya, Kak. Nah, apakah tahun ini ada yang lolos di Paskibra Kota? Apakah tidak? Kalau misal ada itu yang lolos berapa, Kak? Ya, dan alhamdulillah untuk tahun ini dari Pasmansa sendiri kemarin mengirimkan 15 anak dan yang lolos seleksi adalah 6 anak, 5 putra dan 1 cewek. Terus kalau semisal kita mau ikut Paskibra nih, Kak, tapi kita itu belum bisa, maksudnya belum bisa PBB, kemudian belum bisa ini, nanti apakah itu akan berpengaruh buat nantinya pada saat seleksi atau gimana, Kak? Untuk masalah bisa atau tidaknya PBB itu tidak masalah. Yang penting nanti kalau semisal sudah lolos, kita akan tetap belajar bersama-sama. Bagaimana PBB yang benar, bagaimana PBB yang kurang benar. Oke, terima kasih. Untuk Kak Raka ada tambahan? Ya, cukup mungkin, tidak ada tambahan. Oke, silakan bisa dulu, Kak. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Paskibra Man 1 Kota Pekalongan, Kak Raka. Kemudian organisasi selanjutnya yaitu jurnalistik. Nah, apa sih itu jurnalistik? Bagaimana sih kegiatannya? Kemudian prestasi apa sih yang udah diraih oleh jurnalistik? Nanti akan dijelaskan oleh kasat jurnalistik kita, yaitu Kak Gisha. Kepada Kak Gisha kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Kak Hima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gisha Saukina Rosyada dari kelas 12 Keagamaan 2. Di sini saya selaku pimpinan redaksi organisasi jurnalistik Man 1 Kota Pekalongan masa jabat 2020-2021. Nah, sebelumnya nih pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah jurnalis
atau jurnalistik yang mana erat kaitannya dengan hal-hal seputar perberitaan, pewarta, reportase, dan lain sebagainya. Tapi di sini, di organisasi jurnalistik MAN 1 Kota Pekalongan, teman-teman tidak hanya akan belajar mengenai bidang tersebut. Nah, maka dari itu sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan dulu apa itu jurnalistik MAN 1 Kota Pekalongan. Jurnalistik MAN 1 Kota Pekalongan merupakan sebuah wadah atau organisasi yang bergerak di bidang tulis-menulis dan media. Di dalamnya mencakup kegiatan menulis, mengarang, reportase, fotografi, videografi, dan editing. Jurnalistik MAN 1 Kota Pekalongan berdiri sejak tahun 2010, yang mana berarti selama kurang lebih 12 tahun lamanya, jurnalistik sudah menjadi organisasi yang berkembang dan akan terus berkembang untuk kedepannya. Jurnalistik memiliki visi melestarikan budaya literasi khususnya di lingkungan madrasah. Selain itu, jurnalistik MAN 1 Kota Pekalongan memiliki tugas pokok dalam bidang informasi atau publikasi dalam bentuk berita dan karya. Kemudian informasi tersebut disajikan melalui media cetak berupa majalah madrasah bernama Karisma atau singkatan dari Karya Inovatif Siswa MAN 1. Nah, secara spesifik tujuan dari jurnalistik sebagai salah satu organisasi di bawah naungan OSIS MAN 1 Kota Pekalongan, yang pertama, sebagai wadah untuk menyalurkan kreasi setiap anggotanya dalam bidang tulis-menulis maupun media, seperti yang sudah saya paparkan di bagian profil tadi. Kemudian yang kedua, melatih dan menyiapkan kemampuan jurnalistik sebagai bekal kehidupan bermasyarakat. Seperti simbol dari jurnalistik itu sendiri bahwa peran seorang jurnalis yang bertugas menulis, meliput, hingga mewartakan berita sampai ke mata atau telinga audiens, peran tersebut tidak akan pernah hilang dari kehidupan bermasyarakat, baik itu melalui media massa atau media sosial. Dan di jurnalistik teman-teman akan belajar serta mempraktikkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, sebagai wujud menumbuh kembangkan siswa-siswi MAN 1 Kota Pekalongan yang ilmiah, kreatif, dan inovatif. Saya sempat menyebutkan majalah Karisma di bagian profil. Nah, ini bukti fisik dari majalah Karisma edisi terbaru dan terakhir, yaitu edisi ke-24 yang terbit pada tahun 2019. Melalui media majalah ini, seluruh siswa dan siswi MAN 1 Kota Pekalongan yang bahkan bukan dari anggota jurnalistik sekalipun bisa turut berkontribusi dalam penyusunan majalah ini dengan mengirimkan karya berupa komik, artikel, cerpen, puisi, anekdot, dan masih banyak lagi. Tapi sayang sekali untuk 2 tahun terakhir ini majalah Karisma belum bisa menerbitkan edisi terbaru, yaitu edisi ke-25, dikarenakan kondisi pandemi seperti ini dan kegiatan-kegiatan madrasah yang masih dilakukan secara daring. Tapi semoga kedepannya keadaan berangsur membaik supaya kami para jurnalis MAN 1 Kota Pekalongan bisa menerbitkan majalah edisi terbaru, yaitu edisi ke-25 dan seterusnya. Nah, berbicara mengenai kegiatan daring nih, salah satu tantangan berorganisasi di tengah pandemi pasti kita lebih cepat bosan atau cenderung tidak aktif apabila mengikuti bidang yang kurang diminati. Oleh karena itu, di jurnalistik kami membagi menjadi 2 bidang, ada bidang sastra dan jurnalistik, dan fotografi, videografi, editing. Barangkali nih ada dari teman-teman yang tertarik pada bidang fotografi, videografi, namun kurang berminat pada bidang sastra, maka teman-teman bisa, itu tidak jadi masalah karena teman-teman bisa memilih opsi dari salah satu kedua bidang tersebut. Nah, tujuan dari kami membagi menjadi 2 bidang tersebut supaya dari teman-teman bisa lebih memaksimalkan potensi pada masing-masing bidang yang diminati. Nah, ada apa aja sih kegiatan di kedua bidang tersebut? Yang pertama di bidang sastra dan jurnalistik, di sini teman-teman bisa belajar seputar kegiatan tulis-menulis dan kejurnalistikan, seperti menulis berita, menulis artikel, menyusun resensi, serta cipta cerpen dan puisi. Kemudian di bidang fotografi, videografi, dan editing, teman-teman tentu akan belajar dan mempraktikkan fotografi, videografi, serta belajar mengenai desain digital seperti membuat poster dan sebagainya.
Oke, terima kasih Kak penjelasannya. Ini ada yang tanya nih Kak, apakah ada media lain untuk menyampaikan informasi selain majalah Karisma tadi? Baik, di masa pandemi seperti ini ya Kak, tentu kita tidak bisa menyia-nyiakan fasilitas teknologi yang ada, maka sebagai pengganti majalah Karisma, jurnalistik memiliki laman resmi di internet yaitu Karismansa sebagai media pengganti dari majalah Karisma itu sendiri ya Kak. Oke, nah apakah dari jurnalistik itu sendiri pernah mengadakan lomba-lomba untuk memperingati entah itu hut jurnalistik, entah itu mungkin dari apa gitu, apakah ada Kak? Di organisasi jurnalistik sendiri anggotanya turut aktif dalam mengikuti lomba-lomba seperti kejurnalistikan yang diadakan oleh pemerintah seperti Kemendikbud dan sebagainya. Untuk prestasi dari jurnalistik itu sendiri apa ya Kak kalau boleh tahu? Dari jurnalistik itu belum pernah mengikuti lomba-lomba karena lebih fokus ke lingkungan madrasah itu sendiri. Oh, berarti ke lingkungan madrasahnya sendiri ya Kak? Benar. Belum pernah mengadakan kegiatan di luar atau gimana Kak? Belum pernah, karena fokusnya yaitu untuk meliput informasi yang ada di lingkungan madrasah. Nah, apakah jurnalistik itu pernah meliput informasi dari organisasi lain, misal PKS ataupun Paskibra, itu pernah Kak? Pernah Kak, melalui majalah Karisma ini kegiatan seperti PKS, Paskibra dan lain sebagainya itu turut diliput dalam majalah Karisma ini. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan bisa berkomentar. Ada Kak Gisha, ada tambahan? Sepertinya cukup Kak. Oke, terima kasih, silahkan bisa ditutup Kak. Baik, saya cukupkan. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa kunjungi media sosial kami di Instagram ataupun Facebook yang sudah tertera di layar teman-teman. Baik, saya akhiri. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya teman-teman, organisasi jurnalistik meliput semua kegiatan yang ada di MAN 1 Kota Pekalongan. Untuk selanjutnya ada organisasi Manapala. Nah, apa sih itu Manapala? Apa saja kegiatannya? Kemudian kalau dulu kan di MTS atau SMP mungkin belum ada ya organisasi Manapala. Nah, ini nanti di MAN 1 Kota Pekalongan akan dijelaskan oleh kasat dari Manapala itu sendiri. Nah, kepada Kak Falah, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Falah Akbar. Saya berasal dari kelas 12 IPA 2 dan saya di sini selaku Kepala Satuan Manapala MAN 1 Kota Pekalongan. Oke. Langsung yang pertama, kita masuk ke pengertian Manapala. Apa sih Manapala itu? Manapala sendiri adalah organisasi di MAN 1 Kota Pekalongan yang melingkup kegiatan di alam bebas ataupun outdoor, yaitu di luar ruangan. Nanti kita akan tampilkan gambarnya. Untuk sekarang, Manapala dibagi menjadi 3 divisi. Divisi yang pertama adalah ada divisi rope climbing, yang kedua ada conservation, dan ketiga ada mountaineering. Oke. Untuk di sini struktur Manapala pada tahun ini, tahun angkatan kita, untuk kasat diketuai oleh saya sendiri dan wakil saya adalah Sri Zahrotun. Dan seperti sini ada kestrukturan pada tahun ini, ada sekretaris, bendahara, dan ini untuk seksi-seksi kita sudah susun tapi format belum kami masukkan ke dalam PowerPoint ini. Oke, langsung ke dokumentasi pertama, yaitu ada kegiatan Diksar. Diksar di Manapala merupakan suatu kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan pada 1 tahun sekali atau mungkin bisa pada 2 tahun sekali tergantung sesuai angkatan.
Diksar sendiri bertujuan untuk mengokohkan rasa cinta kepada Manapala dan untuk merasakan perjuangan sebelum masa hikmatnya, Kak. Biasanya kami mengadakan kegiatan ini di alam bebas seperti di gunung maupun bukit. Bisa juga kita adakan di luar ruangan sekolah atau dalam kata lain outdoor. Berikut ada beberapa dokumentasinya. Yang terakhir ada kegiatan pelantikan ya. Ini ada kegiatan pelantikan. Pelantikan sendiri merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai simbolis dari kegiatan peresmian. Artinya jika sudah melaksanakan pelantikan, maka artinya orang tersebut bisa dianggap sah menjadi anggota Manapala. Selain dari dua kegiatan tersebut, masih banyak juga kegiatan lain. Salah satunya adalah pertemuan rutin. Ya, biasanya kami mengadakan pertemuan rutin Manapala itu 1 minggu sekali pada setiap hari Kamis setelah kegiatan belajar mengajar. Pertemuan rutin ini merupakan salah satu program kerja dari Manapala untuk menyambung tali persaudaraan. Dan kami juga menggunakan pertemuan rutin ini untuk memberikan materi. Materi yang diberikan adalah suatu bahan yang akan diujikan pada saat kegiatan diksar. Jadi kegiatan diksar ini sama saja sebagai wujud pengamalan materi yang sudah kami berikan. Kiranya cukup sekian, Kak. Tadi kan disebutkan kalau divisi Manapala itu kebanyakan di outdoor ya, Kak? Iya, benar. Apakah di masa pandemi ini itu divisinya tetap berjalan atau gimana, Kak? Ya, izin menjawab, Kak. Jadi di masa pandemi ini untuk tiga divisi tersebut ya khususnya ada dari tadi mountaineering, rope climbing dan juga conservation itu tetap berjalan, Kak. Tapi kita jalankan secara online. Maksudnya kita hanya memberikan teori saja. Nah, kita di masa pandemi ini belum berani melaksanakan prakteknya, Kak. Kak, terus ini ada yang tanya, kalau mau ikut Manapala itu ada seleksinya nggak sih, Kak? Terus ada persyaratannya nggak? Ya, kalau untuk ikut Manapala sih ya pasti ada seleksinya ya. Yang paling berat itu seleksi alam. Ya monggo kalau silahkan mau ikut Manapala, silahkan nanti dilewati seleksinya apa aja yang jadi ketentuan dari senior juga kakak kelas nanti dilakukan, dan nanti kalau sudah lolos akan ada seleksi alam. Untuk prestasi dari Manapala itu sendiri apa saja ya, Kak? Ya. Ini dari tahun angkatan, berarti tahun kemarin ada Kak Noval ya, itu menjuarai juara 1 orienteering. Apa itu, Kak? Yaitu lomba jelajah alam, hiking atau biasa disebut hiking. Itu juara 1 tingkat nasional dari Manapala. Nah, itu hikingnya di mana, Kak? Untuk kegiatan hiking itu biasanya kalau kami lakukan itu di alam bebas ya. Kalau semisal di lingkungan sekolah juga bisa, atau di bukit-bukit juga biasanya sih kami sering dilakukan itu di luar sekolah ya. Yang penting kan kita melakukan kegiatan tersebut di outdoor, bukan indoor. Nah, di kegiatan tersebut apakah banyak partisipannya? Apakah banyak yang ikut atau sedikit? Ya, dari kegiatan berikut sih lumayan banyak ya pengikutnya ya. Ya, tergantung dari Manapala itu sendiri kan ada seleksi alam. Jadi kalau semisal ada orang yang ikut seleksi alam itu lolos, di Manapala itu sendiri pasti akan ikut. Apakah mempelajari keamanan mendaki atau cuman langsung daki saja gitu, Kak, biasanya? Ya, mohon maaf kan ini perlu diluruskan ya, bahwa Manapala sendiri itu kan adalah satu kota Pekalongan pecinta alam. Jadi ini kan organisasi yang berkesinambungan langsung dengan alam. Jadi alam itu kan bukan hanya di gunung saja, Kak. Kita kan lingkungan sekitar juga alam, laut juga alam, di tepi bukit juga alam, gunung pun alam. Maksudnya kan kita di Manapala itu kalau ada mindset, wah di Manapala ini mendaki gunung nih, bukan seperti itu, Kak. Perlu kita luruskan bahwa Manapala itu tidak selamanya di gunung, karena kita hidup di alam. Alam itu bukan hanya gunung, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi?
Ya, ada sedikit lagi dari saya tambahan. Untuk adik-adik semua yang dari rumah mau ikut kegiatan Manapala, monggo silakan menghubungi dari pengurus Manapala tahun ini atau kakak kelasnya biar bisa disampaikan. Jadi nanti gampang biar bisa didata masuk. Udah ada grup WA-nya, tinggal nanti dimasukin. Ada lagi Kak yang mau disampaikan? Saya kira sudah cukup, Pak. Ya, kiranya sekian dari saya. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, selesai sudah penjelasan tentang organisasi-organisasi yang ada di MAN 1 Kota Pekalongan. Jadi semua organisasi itu sangat menarik ya. Mungkin adik-adik yang di rumah mungkin ada yang belum paham tentang salah satu dari organisasi itu, nanti bisa menghubungi langsung dengan tadi kasat-kasatnya maupun dari anggota organisasi itu sendiri. Nah, acara selanjutnya yaitu pengenalan ekstrakurikuler dan penutup yang akan disampaikan oleh Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS MAN 1 Kota Pekalongan. Kepada Kak Wimbo dan Kak Dian, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Bima Mulyawan dan di samping saya Saya Dian Farah dari kelas 12 IPA 5 ya. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan ekstrakurikuler apa saja yang ada di MAN 1 Kota Pekalongan. Baik, langsung saja. Yang pertama, ekstrakurikuler kerohanian. Yang pertama ada MTQ, yang kedua ada rebana, dan rebana di MAN 1 Kota Pekalongan itu ada namanya, yaitu Asalwa. Kemarin waktu sebelum pandemi, saat saya masih kelas 10, teman-teman saya yang ikut yang ikut Asalwa, itu ada beberapa yang, bukan beberapa malah, banyak yang menjuarai kejuaraan. Waktu itu ada yang di SMA 4 dan sebagainya. Nah, yang kedua ada cabang seni. Ekstrakurikuler cabang seni itu ada satu, film, yang kedua teater bayang, yang ketiga seni lukis, yang keempat seni tari, yang kelima paduan suara. Nah, yang paling baru itu seni tari. Seni tari itu termasuk ekstrakurikuler yang baru. Namun pada kesempatan ini karena terganjal pandemi, jadi seni tari juga vakum. Nah, yang ketiga yaitu Olimpiade. Olimpiade di sini itu ada 3. Yang pertama pendidikan IPA, kedua pendidikan IPS, yang ketiga KIR. Lalu ada yang namanya kejuruan. Nah, kejuruan di sini akan disampaikan oleh Kak Dian. Oke, sesuai dengan jurusan ya, kejuruan itu ada 4. Yang pertama teknik komputer dan jaringan, yang kedua ada APHP atau PPHP, selanjutnya ada keterampilan tata busana, dan yang terakhir ada otomotif. Nah, teman-teman tetap ada ekstrakurikuler tersebut walaupun teman-teman tidak tergabung dalam kelas keterampilan. Nah, selanjutnya ini ada ekstrakurikuler yang dari olahraga. Ada banyak sekali ya teman-teman ya, ada bulu tangkis, ada taekwondo yang nama klubnya itu genetik ya kalau tidak salah ya. Ada bola voli, ada futsal, ada pencaksilat, ini satuannya PSKT, ada karate, alirannya Inkai, ada ekstrakurikuler panahan, ada atletik yang di dalamnya ada banyak sekali ya atletik ya. Ada tenis meja, sepak takraw, sepak bola, dan yang belum sempat kami sebutkan ya, bola basket, bisa teman-teman cek lagi ya. Ada organisasi, ada ekstrakurikuler bola basket di MAN 1 Kota Pekalongan. Baik, terima kasih untuk waktunya Kak Dian. Ada tambahan lagi satu, mohon maaf ini belum kami tulis di list organisasi. Satu lagi itu ada English Club. Nah, English Club ini pengampunya Ibu Mahmudah. Biasanya itu hari Rabu untuk kegiatan offline-nya. Nah, karena di sini tidak ada, silakan bagi teman-teman yang ingin mendaftar ke English Club bisa menghubungi Instagram OSIS @osis.mansakot. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, keadaan seperti sekarang masih pandemi, jadi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ini masih terhenti semuanya. Karena kita adalah madrasah aliyah negeri, kita mengikuti peraturan dari pemerintah untuk tidak mengadakan pembelajaran tatap muka sebelum ada instruksi dari pemerintah. Jadi
seluruh ekstrakurikuler di MAN 1 Kota Pekalongan juga ikut terhenti karena terganjal pandemi. Jadi harapan kita semua, harapan saya, harapan teman-teman yang ada di sini dan juga harapan teman-teman yang ada di rumah juga, semoga pandemi ini segera berakhir, semoga kita bisa cepat-cepat kembali berkumpul di sekolah, bisa berkegiatan di sekolah, bisa mengerjakan tugasnya di sekolah. Mungkin ada teman-teman yang curhat di offline itu tugasnya lebih banyak dan sebagainya. Mungkin kalau mohon maaf di online itu tugasnya lebih banyak dan sebagainya. Mungkin kalau offline bisa lebih gampang untuk pembelajarannya, untuk penjelasan dari Bapak Ibu gurunya, untuk bertanya-tanya dari sama Bapak Ibu gurunya itu lebih gampang. Tentunya akan lebih menyenangkan bila kita bisa bertemu secara langsung. Tapi karena kita semua di sini mengerti keadaan, kita semua mendukung upaya pemerintah untuk ikut memberhentikan, untuk ikut mencegah penularan COVID-19, maka kita harus tetap bersabar menunggu waktu yang tepat untuk kita bisa berkumpul dengan sehat. Terima kasih. Oke, walaupun di tengah pandemi seperti ini dan kegiatan ekstrakurikuler terbatas, namun bukan suatu ketidakmungkinan ya untuk teman-teman, bukan suatu ketidakmungkinan untuk teman-teman tetap berkembang di ekstrakurikuler tersebut, karena banyak sekali lomba-lomba dari ekstrakurikuler maupun organisasi yang dapat teman-teman ikuti. Yang terpenting informasi yang teman-teman dapatkan itu harus selalu update dengan cara teman-teman ada koneksi dengan pembina maupun kakak kelas yang tergabung dalam organisasi maupun ekstrakurikuler tersebut. Saya ingatkan kembali terkait apakah organisasi dan ekstrakurikuler di MAN 1 Kota Pekalongan ini bersifat keras atau banyak dibentak-bentak dan sebagainya. Perlu saya tekankan lagi, organisasi di MAN 1 Kota Pekalongan ini bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga kejadian-kejadian bentak-bentakan atau dimarah-marahin dan sebagainya yang teman-teman pikirkan mungkin di beberapa organisasi yang teman-teman anggap seperti itu, sebenarnya di MAN 1 Kota Pekalongan tidak seperti itu ya teman-teman. Kami tetap ada relasi dengan adik kelas, ada relasi dengan pembina, sehingga kita dalam mengikuti organisasi maupun ekstrakurikuler ini dapat terus berkembang tanpa adanya tekanan tersebut. Baik, terima kasih Kak Dian. Seperti itu gambaran di organisasi di MAN 1 Kota Pekalongan. Mungkin untuk ekstrakurikuler saya cukupkan seperti itu. Kita lanjut kepada penutupan. Baik, terima kasih untuk tempat dan waktunya. Yang pertama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh panitia, pengurus OSIS, seluruh organisasi, naungan-naungan OSIS yang mau bekerjasama, yang mau ikut menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Kedua, saya ingin mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah mendukung penuh, mensupport penuh kegiatan ini. Seluruh teknis ini semuanya yang menyiapkan Bapak Ibu Guru, semuanya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan juga saya ingin meminta maaf apabila dalam kegiatan ini kami masih kurang banyak sekali, kami masih belum banyak persiapan, kami masih banyak kurangnya di kegiatan ini, masih banyak yang perlu dikoreksi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, untuk penutup kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.